Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas suatu ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah hati yang akan nampak pada jawarih anggota tubuh. Ibadah tersebut adalah ibadah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah mencintai ibadah ini sampai Allah menciptakan manusia dengan memiliki sifat dasar melakukan kesalahan. Oleh karenanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun." Seluruh anak Adam pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis juga qudsi Allah berkata, "Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an wastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian berbuat dosa siang dan malam, dan aku maha mengampuni dosa. Maka mohon ampunlah dariku, aku akan mengampuni kalian. Jadi Allah mentakdirkan manusia terciptakan memiliki potensi untuk bersalah. Untuk apa? Agar dia bertobat. Di balik potensi dia melakukan dosa dan kesalahan itu ada ibadah yang sangat agung yang dicintai oleh Allah, itu ibadah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin orang sering bertobat, sering beristighfar, dia semakin beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Sungguh beruntung seorang yang mendapati dalam catatan amalnya banyak istighfar. Itu orang yang beruntung. Baik. Kita akan membahas pertama tentang apa itu taubat. Taubat secara bahasa ya, secara bahasa ya. Artinya adalah ar-ruju' ya. Itu kembali. Adapun secara istilah atau terminologi ya, artinya ar-ruju' minal ma'asi ila ta'at, yaitu kembali dengan meninggalkan maksiat, kembali menuju pada ketaatan. Itu adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini memiliki banyak keutamaan ya. Di antara keutamaan yang paling utama adalah orang yang bertobat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "Innallaha yuhibbu at-tawwabin." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang suka bertobat. Dari sini kita tahu, semakin seorang sering bertobat, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Logikanya bagaimana, Ustaz? Saya kasih logika sederhana ya. Kita harus husnudzon, berbaik sangka kepada Rabb kita, bahwasanya Rabb kita itu lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita terhadap kita. Oleh karena dalam satu hadis, tatkala ada seorang wanita yang kehilangan anaknya, seorang ibu kehilangan anaknya, dan kita tahu tidak ada kasih sayang terbesar di alam semesta ini seperti kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Apatah lagi tatkala dia kehilangan anaknya. Maka dia pun mencari-cari anaknya dengan penuh kesedihan. Begitu dia dapatkan anaknya, maka dia dekap anak tersebut. Tentu inilah puncak kasih sayang yang bisa tergambarkan di alam semesta. Seorang ibu baru saja kehilangan anaknya, dia cari, kemudian dia dapati, kemudian dia dekap anak tersebut. Waktu melihat pemandangan tersebut, Nabi SAW berkata kepada sahabat. Ini Nabi ingin berikan gambaran kepada para sahabat. Kata Rasulullah SAW, "Atarawna anna hadhihi taridatun waladah finnar?" Wahai para sahabatku, menurut kalian ibu ini akan melemparkan anaknya ke api? Kata para sahabat, tentu tidak ya Rasulullah. Bagaimana seorang ibu melemparkan anaknya ke api? Kata Nabi SAW, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhi biwaladiha." Allah lebih sayang
kepada hamba-hambanya daripada ibu ini terhadap apa? Terhadap anaknya. Jadi kita bisa tahu gambaran kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Allah lebih daripada itu. Kita bayangkan kalau kita punya anak, ya, atau seorang kita sebagai bapak, istri kita punya anak kita nakal. Mungkin kita jewer, mungkin kita bentak. Kemudian dia pergi dari rumah, dia kabur. Tentu kita, kalau dia kembali, kita akan sayang kepada dia. Kemudian dia datang menangis-nangis, ya ibu minta ampun ya ayah, maafkan saya. Kira-kira kita sayang nggak sama anak tersebut? Kita akan sayang sama anak tersebut. Maka Allah lebih utama kalau ada hambanya yang tadinya membangkang, kemudian melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia kembali kepada Allah mengakui dosa-dosanya, maka hamba ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan dalam satu ayat Allah mengatakan dalam surat Al-Buruj, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa huwa al-ghafurul wadud. Al-Ghafur artinya Maha Pengampun, Al-Wadud artinya Maha Mencintai. Dan ayat ini datangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai bantahan terhadap persangkaan sebagian orang yang menyangka kalau orang sudah tenggelam dalam maksiat tidak akan dicintai lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah jelaskan, Allah Maha Pengampun sekaligus Allah Maha Mencintai. Ini dalil bahwasanya orang yang terjerumus dalam kemaksiatan, yang melakukan pelanggaran, tenggelam dalam lautan maksiat, jika dia kembali kepada Allah, dia akan meraih ampunan Allah dan dia akan meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala karena Allah wa huwal ghafurul wadud. Dia yang Maha Pengampun lagi Maha mencintai dan menyayangi hamba-hambanya. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana gembiranya Allah terhadap hambanya yang bertobat. Kata Nabi SAW, "Lallahu afrahu bi abdihi hina yatubu ilaih. Min ahadikum kana ma'a rahilatihi bi ardin falatin fanfalatat minhu." Sungguh Allah lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba kepada Allah daripada salah seorang dari kalian bersama ontanya di tengah padang pasir, kemudian ontanya ucul kabur, fa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, dan ternyata di ontanya tersebut seluruh bekalnya, makanannya, minumannya pergi bersama ontanya. Maka di tengah padang pasir apa yang dilakukan? Dia putus asa. Fataja'at tahta dhilli syajarah qad ayisa min rahilatihi, maka dia pun bernaung di bawah sebuah pohon, dia putus asa dari ontanya, dia yakin dia akan mati. Dia menantikan kematian yang datang secara bertahap, ya. Dia yakin dia akan mati. Fa bainama huwa kadzalik, tatkala dia sudah putus asa, dia merasa dirinya akan meninggal dunia, idh huwa biha qa'imah, tiba-tiba ontanya datang kembali, lengkap, wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, dan masih ada makanannya dan minumannya. Fa akhadha bi khitamiha, segera dia bangkit, dia pegang tali kakang onta tersebut jangan sampai ucul lagi. Maka dia bersyukur kepada Allah, dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah, sungguh aku ini Tuhanmu dan engkau adalah hambaku, ya Allah. Kata Nabi SAW, akhta'a min syiddatil farah, dia salah ngomong karena saking apa? Gembiranya. Saking gembiranya dia berkata, ya Allah, sungguh-sungguh engkau hamba aku Tuhanmu, ya Allah. Gembiranya kayak apa? Luar biasa, ya. Ya. Tapi kata Nabi SAW, Allah lebih gembira daripada gembiranya orang ini jika ada seorang hamba yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan tadi, kita sebagai ayah kalau anak kita nakal, morfin, kemudian zina, kemudian dia kembali minta ampun sama kita, minta maaf, kembali menjadi anak berbakti. Kira-kira kita tambah sayang atau tidak? Kita tambah sayang. Maka jangan sekali-sekali kita ragu untuk segera kembali kepada Allah tatkala kita bermaksiat. Karena Rabb kita sangat sayang kepada kita dengan syarat kita bertobat. Kalau kita tidak bertobat, bisa jadi kita binasa dalam maksiat tersebut, ya. Tapi ini keutamaan yang pertama, orang yang bertobat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, taubat menghapus seluruh dosa. Allah Subhanahu wa taala di antara Asmaul Husna, nama-nama yang mulia, Asmaillah Al-Husna, di antaranya Al-Ghafur. Di antaranya Al-Ghaffar. Datang dalam sebagian ayat Ghafiriz dzam. Di dalam Al-Qur'an 3 nama Allah ini. Wa huwal Ghafur, ya, innahu kana ghaffara, Ghafiriz dzam, yang ini datang dalam sighah mubalaghah. Dalam bahasa Arab sighah mubalaghah itu suatu nama yang menunjukkan perbuatan yang sangat banyak. Artinya Allah Maha Pengampun. Artinya sebesar apapun dosa Anda, sebesar apapun, sebanyak apapun
bervariasi dosa Anda tersebut. Kalau Anda bertobat kepada Allah, tidak ada yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang jangan ragu, sebesar apapun dosa-dosa yang dia lakukan, kalau dia kembali kepada Allah, maka Allah akan ampuni. Bayangkan Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan, ya. Ini makhluk yang paling kurang ajar, ya. Ya, ngaku sebagai Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la, kata dia, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Apakah Allah langsung murka? Allah kirim halilintar kemudian hitam bakar dia, kemudian dia tewas seketika itu? Jawabannya tidak. Allah masih kirim Nabi Musa untuk mendakwahi Fir'aun yang kurang ajar ini. Kira-kira kalau kita jadi bos di suatu instansi, ya, kemudian ada misalnya tukang sampah ngaku-ngaku sebagai bos, kira-kira kita marah nggak? Kita marah, ini kurang ajar ngaku sebagai bos. Saya bos di sini, ya. Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menciptakan Fir'aun. Fir'aun ngaku sebagai Tuhan. Apakah Allah kirim halilintar untuk membakarnya? Tidak. Allah kirim Nabi Musa, Allah kirim Nabi Harun, bahkan 2 nabi. Buat apa? Kata Allah, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Siapa tahu dia ingat, siapa tahu dia takut kepada Allah. Seandainya Fir'aun bertobat kepada Allah, tobatnya diterima atau tidak? Diterima. Namun dia tidak bertobat. Allah sebutkan dalam surat Al-Buruj tentang orang-orang yang membakar wali-wali Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu, falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq." Sungguhnya orang-orang yang membakar kaum mukminin, membakar kaum mukmin, dibakar hidup-hidup. Kata Allah, "Tsumma lam yatubu," kemudian mereka tidak bertobat. Bagi mereka azab yang pedih, bagi mereka azab yang membakar. Artinya apa? Setelah mereka membakar wali-wali Allah hidup-hidup ini, seandainya mereka bertobat, diterima atau tidak? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah 100 pembunuh 100 nyawa. Setelah dia membunuh 99 nyawa, tiba-tiba dia ingin bertobat. Demikian orang terkadang pelaku maksiat. Tiba-tiba dia ingin bertobat. Ada pezina, tiba-tiba terbetik dalam hatinya ingin bertobat. Ada koruptor, tiba-tiba hatinya ingin bertobat. Dia sudah membunuh 99 nyawa. Tiba-tiba dia ingin bertobat. Maka dia bertanya, siapa orang paling berilmu? Dia cari. Ketemu dengan orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah, rajin tapi dia tidak punya ilmu. Maka ditanya, wahai ahli ibadah, saya sudah membunuh 99 orang. Apakah tobat saya masih bisa diterima? Kata ahli ibadah ini, dia berfatwa pakai perasaan, bukan pakai ilmu. Ini orang kurang ngajar, sudah bunuh 99 orang. Orang seperti kamu tidak akan diterima taubatnya. Maka orang ini emosi, dia bunuh lagi orang tersebut jadi 100, ya. Ini orang emosional luar biasa. Salah fatwa dia bunuh, ya. Ternyata dia cari lagi orang yang berilmu, maka dikatakan engkau masih bisa diterima taubatmu. Setelah dia membunuh berapa? 100 nyawa. Jadi maksud saya, Allah memiliki nama Al-Ghafur, Al-Ghafar, Ghafiridz Dzamb. Maka betapapun besar dosa seorang, betapapun banyak dosa seorang, ya, maka semuanya akan tenggelam dalam lautan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat menghapuskan seluruh dosa. Yang tadinya dosa banyak jadi nol, hilang. Ya, sampai kata Nabi SAW, "At-taibu minadz-dzamb kaman la dzamba lahu." Seorang yang bertobat dari dosa seperti tidak ada dosanya lagi. Baik, apakah cuma sampai di sini keutamaan bertobat? Yang ketiga, Allah kasih bonus bagi orang yang bertobat. Bonus tersebut ada 2, ya. Bonus akhirat, bonus di akhirat. Ada bonus di dunia. Bonus di akhirat. Ternyata tatkala seorang bertobat kepada Allah dengan tobat yang benar, bukan cuma dosa-dosanya menjadi nol, bahkan dia dikasih bonus surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, ya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kata Allah, orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang benar. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Niscaya kalau kalian bertobat, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Apakah titik? Belum, masih koma. Kata Allah selanjutnya, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah akan masukkan kalian dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi orang bertobat bukan cuma diampuni dosa-dosanya, bahkan dimasukkan dalam apa? Surga. Kenapa? Karena tobat itu ibadah. Karena tobat itu ibadah. Apakah Anda akan mendapati seperti ini di manusia? Apakah Anda pernah bersalah sama seorang, kemudian Allah berkata, wahai fulan, saya pernah memaki-maki kamu,
saya pernah menjelek-jelekan kamu, saya minta maaf. Kemudian dia bilang, saya maafkan Anda. Dan ini mobil buat kamu hadiah. Apa ada orang seperti itu? Tidak ada. Paling tidak dia bilang, ya sudah saya maafkan. Mungkin dia maki-maki dulu, kamu brengsek kurang ajar, tapi saya maafkan. Tetapi yang dia maafkan langsung beri kita hadiah, mustahil Anda dapatkan di manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala, manusia sudah melanggar larangannya, meninggalkan ketaatan kepadanya, begitu dia bertobat, dikasih bonus oleh Allah di akhirat, bonusnya apa? Masuk surga. Adapun bonus di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusan di dunia. Oleh karenanya tatkala Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Kata Nabi Nuh, aku berkata kepada kaumku, beristighfarlah kepada Rabb kalian, sungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Kalau kalian bertaubat kepada Allah, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan bagi kalian, hujan yang berkah. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah akan berikan kepada kalian anak-anak dan harta. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan bukakan bagi kalian kebun-kebun dan Allah akan alirkan bagi kalian sungai-sungai. Jadi Nabi Nuh alaihi salam waktu berdakwah kepada kaumnya dalam kondisi kemarau, tidak ada hujan, gersang. Maka Nabi Nuh berkata kepada mereka, bertobatlah kepada Allah. Kalau kalian bertobat kepada Allah, niscaya Allah turunkan hujan. Hujan apa? Hujan rahmat, ya. Hujan berkah. Saya tanya sama antum, kaum Nabi Nuh bertobat atau tidak? Tidak. Akhirnya Allah turunkan hujan juga? Iya, tapi hujan azab. Seandainya mereka bertobat, yang turun hujan apa? Rahmat, berkah. Tetapi karena mereka tidak bertobat, yang turun hujan azab. Ya. Yursilis sama alaikum midrara. Kalau kalian bertobat, wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah berikan anak-anak, anugerahkan anak-anak, anak keturunan. Kemudian harta. Wa yaj'al lakum jannatin. Ya. Allah bukakan kebun-kebun bagi kalian. Dan Allah wa anhar, Allah alirkan sungai-sungai. Subhanallah, ini semua kenikmatan dunia yang Nabi Nuh janjikan kepada kaumnya jika mereka bertobat kepada Allah. Dan sama halnya tatkala Nabi Hud berkata kepada kaumnya, ya, bertobatlah kepada Rabb kalian, ya. Yursilis sama alaikum midrara wa yazidum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan turunkan hujan bagi kalian, Allah akan menambah kekuatan kalian wahai kaumku. Karena Nabi Hud, kaumnya kaum Ad terkenal dengan sangat kuat. Sampai mereka begitu sombongnya mereka mengatakan, man asyaddu minna quwwah. Siapa di antara kita siapa yang lebih kuat daripada kita? Kaum Ad. Nabi Hud berkata, kalau kalian bertobat kepada Allah, Allah akan tambahkan kekuatan bagi kalian. Ini semua perkara dunia. Oleh karenanya, tidaklah ada satu masalah, problem yang kita hadapi, kegagalan yang kita hadapi, kecuali karena dosa yang kita lakukan. Tatkala ada seorang datang kepada Hasan al-Basri, mengeluhkan, sudah lama menikah tidak punya anak. Apa yang harus dia lakukan? Hasan al-Basri, istighfarlah, beristighfar. Ada yang datang mengeluhkan tidak punya harta. Kata Hasan al-Basri, istighfarlah. Ada yang datang mengeluhkan hujan tidak turun-turun. Kata Hasan al-Basri, beristighfarlah. Setiap problem ditanyakan kepada dia selalu mengatakan beristighfarlah. Kenapa? Tidak ada masalah kita hadapi kecuali karena dosa yang kita lakukan. Bahkan kata para ulama, seluruh kesedihan, ya, kesusahan, semua dari dosa-dosa kita. Dalilnya apa? Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah kalian. Dan Allah mengampuni banyak kesalahan kalian. Jadi, tidaklah kita sedih, tidaklah kita sakit. Kemudian, gaji enggak turun-turun. Pulang diomelin istri. Ya. Anak-anak bandel. Ya. Suami selingkuh. Apa saja. Banyak kita mengalami musibah. Rata-rata karena dosa yang pernah kita lakukan. Oleh karena tidak ada cara terbaik untuk menghilangkan kita dari kesulitan dunia seperti bertobat kepada Allah Subhanahu dengan taubatan nasuha. Oleh karenanya saya katakan, orang yang bertobat Allah kasih bonus di akhirat dimasukkan surga,
di dunia Allah berikan banyak kenikmatan. Baik. Pembahasan berikutnya, hadirin dan hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus bertobat? Ada 3 sebab yang membuat kita harus sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang pertama, karena dosa. Sebab yang kedua, tidak bisa beribadah sebagaimana mestinya. Sebab yang ketiga, tidak bisa bersyukur sebagaimana mestinya. Inilah 3 sebab yang mengharuskan kita sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang pertama dosa, Siapa di antara kita yang bisa menjamin dirinya tidak berdosa, Sehari kita tidak berdosa, bisakah kita? Susah. Susah. Saya bicarakan satu dosa yang sederhana. Dosa mengumbar pandangan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan tegas dalam Al-Qur'an, wajibnya bertobat dari mengumbar pandangan. Dalam surat An-Nur kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna," dan seterusnya. Kata Allah, katakanlah kepada laki mukmin untuk tundukkan pandangan mereka dan jagalah kemaluan mereka. Sungguhnya itu lebih mulia bagi mereka dan Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Katakanlah bagi para wanita, tundukkan pandangan mereka dan jaga kemaluan mereka. Di akhir ayat kata Allah, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Hendaknya kalian bertobat, wahai kaum mukmin seluruhnya, semoga kalian beruntung. Ayat ini dibuka dengan larangan mengumbar pandangan, ditutup dengan kewajiban bertobat bagi orang yang mengumbar pandangan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ini dalil dalam surat An-Nur tersebut bahwasanya wajib bagi kita bertobat dari mengumbar pandangan. Sekarang siapa di antara kita bisa menjaga pandangannya di zaman now seperti ini Di Jakarta apalagi, kalau di kampung mungkin bisa. Siapa yang bisa tundukkan pandangan? Kita saja menonton berita. Berita tentang keadaan Indonesia. Yang bawa berita cewek tidak pakai jilbab. Terkadang pakaiannya seksi. Dan jarang di antara kita yang nonton berita kemudian ceweknya ditutup dengan raja. Apa ada? Pasti nonton dua-duanya. Sang cewek kita nonton, bahkan kita melototin kadang-kadang. Siapa yang mau naik pesawat kemudian bisa jaga pandangannya? Naik pesawat, tidak ini pramugari, kita ngelihatlah pramugari tersebut. Pura-pura nggak lihat, tetap aja kelihatannya. Terkadang kita sudah duduk di samping dekat jendela, tahu-tahu ada cewek di samping kita. Mau apa lagi? Begitu lihat ternyata rok mini Astagfirullah, kita lihat kemana? Ke jendela, capek juga leher kita. Akhirnya noleh juga. Siapa yang bisa jaga pandangannya? Diundang pengajian misalnya di luar negeri di Eropa. Kita nggak datang gimana? Kita datang musibah. Begitu datang ke sana, begitu banyak pemandangan yang dilihat. Saya sering bilang kalau saya mau diundang ke Eropa musim dingin jangan musim semi. Musim semi bahaya. Musim dingin saja bahaya, apalagi musim apa? Semi. Itu padahal saya sudah berangkat bawa istri, bawa anak, tetap saja tidak bisa kita. Sudah masuk ke tengah mereka, gimana mau jaga pandangan? Iklan-iklan di mana-mana isinya cewek. Iklan HP, HP-nya kecil, ceweknya gede. Yang kita lihat bukan HP-nya, kita lihat apa? Ceweknya. Jadi kalau kita bicara tentang dosa, mengumbar pandangan, kita sudah tidak selamat Padahal Allah suruh kita untuk apa? Beristighfar. Di kantor kita lihat wanita, teman kantor kita tidak pakai jilbab, berpose atau berias dengan riasan yang begitu indah Di Facebook, di Instagram Kadang mau dengar ceramah YouTube, di bawahnya cewek-cewek Di atasnya ustadz, bawahnya apa? Cewek-cewek. Dulu saya punya program
waktu jadwal sholat. Kalau saya buka, cewek dulu joget-joget, baru kemudian jadwal sholat. Karena gratisan waktu itu. Jadi ya sudahlah. Kalau kita bicara tentang ini saja, kita sudah harus banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum dosa-dosa yang lain. Pendengaran kita, omongan kita, komentar kita, dan lain-lainnya ya. Jadi ini sudah mengharuskan kita untuk banyak bertobat. Jadi kadang jangan kita, saya salah apa, saya dosa apa? Ya akhi, dosa ente banyak ya akhi. Dosa ente banyak. Taib, ini yang pertama ya. Dosa mengubur pandangan, belum dosa-dosa yang lain. Yang kedua, di antara sebab kenapa kita harus bertobat, karena kita tidak bisa beribadah sebagaimana mestinya. Nabi SAW, setiap selesai sholat, zikir yang pertama kali beliau baca apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. 3 kali Nabi beristighfar. Padahal habis sholat. Dan Allah juga menyebutkan tentang orang-orang yang sholat malam. Kata Allah, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Mereka sholat malam. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di penghujung sholat malam mereka beristighfar. Kenapa? Mereka tidak ujub dengan sholat malam mereka. Dan mereka tahu bahwasanya sholat malam mereka ada kekurangan. Nabi SAW begitu selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Nabi tahu bahwasanya sholat yang dia lakukan tidak sebanding dengan keagungan Allah. Harusnya lebih daripada ini. Namun Nabi tidak mampu. Ya. Allah terlalu agung. Itu padahal sholat Nabi yang penuh dengan kekhusyuan. Kalau Nabi sholat saja, setelah sholat Nabi beristighfar, apalagi kita. Salat kita yang lihat Allahu Akbar, pikiran kemana-mana ya. Ya. Melayang kemana-mana. Allahu Akbar, ya. Ingat macam-macam ya. Kunci hilang, ingat tatkala salat. Oh, si fulan utang belum saya tagih. Ingat tatkala apa? Salat. Banyak. Dan itu ada syaitan memang yang tugasnya seperti itu. Uzkur kada, ingat ini, ingat itu. Ini kita ingat tatkala sedang salat. Sekarang orang salat, Allahu Akbar, dia melayang kemana-mana. Tahu-tahu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai, Masya Allah. Tiba-tiba sudah selesai. Entah kemana pikirannya. Saya tanya sama antum. Imam tadi rakaat pertama baca surat apa? Rakaat kedua? Apa? Masya Allah. Berarti khusyuk tadi. Jadi ada kisah seorang syekh, dia pergi ke kampung, kemudian dia setelah sholat, dia ambil mic dari imam, dia berkata, weh jamaah, siapa yang tahu imam tadi rakaat pertama baca surat apa? Enggak ada yang jawab, rupanya semua melayang ya. Siapa yang tahu imam rakaat kedua baca surat apa? Enggak ada yang jawab, jangan bikin malu, siapa yang jawab? Dia bisa jawab, saya kasih hadiah, enggak ada yang jawab. Tahu-tahu ada anak kecil angkat tangan, saya syekh, sini. Jawab itu, kasih malu om-om semua itu. Rakaat pertama apa? Al-Fatihah. Rakaat kedua, Al-Fatihah katanya. Jadi, gimana kita tidak beristighfar selesai sholat? Pikiran kemana-mana. Ya, kalau imam sudah lama sedikit, sudah. Batuk tiba-tiba, gelisah tiba-tiba. Siapa yang bisa sholat? Sebagaimana agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang mampu. Sampai para jemaah haji, ketika mereka setelah wukuf dari padang Arafah, mereka baru menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka beranjak meninggal Arafah, Allah suruh beristighfar. Tsumma afidhu min haitsu afadha an-nas wastaghfirullah. Kata Allah, kemudian beranjaklah meninggalkan Arafah sebagaimana orang yang lain dan beristighfarlah kepada Allah. Jangan Anda ujub setelah selesai wukuf dari padang Arafah. Masih banyak hal yang belum bisa Anda lakukan. Ibadah tidak bisa agung seperti ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ibadah kita sangat kurang. Kita masih belum bisa berbakti kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Kita belum bisa silaturahmi dengan sebaik-baiknya. Al-Quran masih sering kita tinggalkan. Lebih banyak kita baca berita daripada baca Al-Quran. Ya. Masih banyak. Ya. Ini mengharuskan kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW saja, di akhir hayatnya Allah suruh beristighfar. Kapan tatkala Nabi berhasil berdakwah? Kata Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Jika engkau telah melihat datang kemenangan dan pertolongan Allah dan kau lihat orang-orang masuk Islam berbondong-bondong, Nabi berhasil dakwanya. Setelah 20 tahun lebih berdakwah, berhasil dakwah Nabi. Apakah Nabi setelah 20 tahun berdakwah berhasil kemudian dia ujub, dia bangga?
Tidak, Allah mengatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah dan beristighfarlah. Tidak seperti sebagian orang baru berdakwah sudah bangga cerita sana sini, sudah ujub dan yang lainnya. Wa'iyadzubillah. Nabi 20 tahun lebih berdakwah, berhasil dakwahnya, menciptakan murid-murid yang sangat menakjubkan. Luar biasa para sahabat, perjuangan mereka. Nabi tidak ujub, bahkan beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan sebab kedua ini saja, kita menyadari ibadah kita sangat kurang. Harusnya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, di antara sebab kenapa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita kurang bisa bersyukur sebagaimana mestinya. Ya. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan setiap nikmat itu ada pertanggungjawabannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Sungguh kalian benar-benar akan ditanya atas setiap nikmat yang kalian rasakan. Nikmat kita dapati banyak, nikmat kesehatan, nikmat pekerjaan, nikmat pertemanan, nikmat suami, nikmat istri, nikmat anak-anak. Ya. Nikmat makanan enak, semua kenikmatan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kita mampu mensyukurinya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian hitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak bisa menghitungnya. Namun kata Allah, "Innal insana ladzalumun kafar." Sungguh manusia suka berbuat zalim dan suka ingkar, tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tatkala kita keluar dari toilet, apa doa yang kita ucapkan? Ghufranaka. Artinya ampunanmu ya Allah. Para ulama bahas, kenapa orang keluar dari toilet mengatakan ghufranaka? Ya Allah, ampunilah aku. Sebagian ada yang mengatakan karena waktu kita dalam toilet, kita tidak bisa beribadah kepada Allah. Sehingga ada waktu yang terbuang kita tidak beribadah kepada Allah, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pendapat yang lain, karena waktu seorang dalam toilet, kemudian dia berhasil mengeluarkan kotoran. Itu nikmat yang luar biasa. Seandainya Allah tahan kotoran tersebut, tidak bisa keluar dari perutnya, dia akan mengalami sakit yang luar biasa. Dan itu nikmat, bisa buang hajat, itu adalah nikmat yang susah untuk kita syukuri. Maka kita berkata, Ghufranaka, ya Allah ampunilah aku, sungguhnya aku tidak pandai bersyukur kepadamu. Ya subhanallah ya. Saya tanya sama antum ya. Kita punya pembantu misalnya, nggak usah kasih banyak, kita kasih gaji 2 juta aja tiap bulan di Jakarta. Kita perintah apa saja dia kerjakan atau tidak? Dia kerjakan, baru cuma dikasih gaji 2 juta. Ada yang 1,5 juta. Diperintahkan ini jam berapapun dia kerjain. Kita punya supir, kita kasih gaji beberapa juta. Suruh jemput, antar, jam 2 malam, jam 3 malam dia kerjakan dengan penuh semangat. Kenapa? Kita baru kasih dia sedikit duit. Dan dia taat patuh kepada kita. Itu supir yang pandai berterima kasih. Itu pembantu yang pandai berterima kasih. Sementara kita, apa nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sangat banyak. Sangat banyak. Ente mau hitung nikmat yang Allah berikan kepada ente sangat banyak. Bandingkan dengan kondisi saudara-saudara kita negara-negara yang lain, yang penuh ketakutan. Tidak ada keamanan, kemiskinan, kelaparan. Sebagian daerah mau beribadah susah, dilarang oleh pemerintahnya. Mau dakwah ditangkapin, wah, luar biasa. Di tanah air, Masya Allah, Alhamdulillah. Nikmat yang luar biasa yang kita rasakan. Apa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Seandainya kita punya pembantu, kita gaji 2 juta, kita bilang, "B, tolong goreng telur, B ya. Nanti aja, Pak, saya lagi capek." Ini pembantu yang bersyukur atau tidak? Tiba-tiba dia bilang, "Pak, ya sudah Bapak goreng sendiri aja." Kurang ajar kan. Ini pembantu tidak tahu bersyukur ya. Kita Allah panggil azan masih bermalas-malasan. Baca Quran malas. Apa syukur kita kepada Allah dengan nikmat yang begitu banyak ya. Bayangkan, apakah pantas kita dikatakan hamba bersyukur? Anda bisa membuat analogi tentang seorang pembantu yang pandai bersyukur padahal cuma digaji 2 juta tiap bulan. Anda diberi kenikmatan oleh Allah begitu banyak. Apakah Anda pandai bersyukur? Maka jangan malas-malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW beribadah sampai kedua kaki beliau bengkak bahkan pecah-pecah. Ditanya, "Ya Rasulullah, engkau beribadah seperti ini. Waqad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Sementara dosa-dosamu telah diampuni yang lalu maupun akan datang. Kata Nabi SAW, "Afala akunu 'abdan syakura?" Kenapa aku tidak bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur? Ya. Karena para hadirin hadirat ya, tatkala kita sadar kita tidak pandai bersyukur, maka harusnya kita banyak istighfar. Ini 3 sebab
yang mengharuskan kita untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Nabi yang berkata, "Ya ayuhan nas, istaghfir rabbakum wa tubu ilaihi, falladhi nafsu Muhammadin biyadi. Inni la astaghfirullah fil yaumin aktsar min 70 marrah." Kata Nabi, wahai manusia, beristighfarlah, bertobatlah. Sungguhnya aku ini beristighfar dan bertobat setiap hari lebih dari 70 kali. Dalam riwayat, aku beristighfar dan bertobat 100 kali. Dalam sebagian riwayat, sahabat menghitung Nabi beristighfar. Sekali Nabi duduk, 100 kali Nabi beristighfar. Padahal siapa Nabi SAW? Nah, kita malas beristighfar. Sekarang sebenarnya banyak waktu kita untuk beristighfar, bertobat. Bukankah kalau kita naik mobil, kita bisa beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bukankah kalau kita ngantri kita bisa astaghfirullah, astaghfirullah, tubu ilaih, astaghfirullah, tubu ilaih, rabbi ghfirli wa tubu alayya innaka tawwabur rahim. Astaghfirullah, 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 banyak. Namun sekarang waktu kita habis dengan gadget ya, dengan handphone. Masih waktu luang udah hampir. Semua dilihat. Lihat cewek, lihat artis, lihat macam-macam. Lihat aib orang ya. Lihat ya macam-macam. Berita gibah, kita tertawain orang, kita hina orang. Ya akhi, subhanallah ya. Tiap hari kita kumpulin dosa. Ya. Seharusnya ada waktu luang kita astagfirullah, 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 tubu ilaih, astagfirullah. Sungguh beruntung orang yang mendapati catatan amalnya penuh dengan apa? Istighfar. Jadi, ya akhi, saya ini nasihat daripada saya sendiri dan juga untuk antum semua, isi waktu kita dengan banyak apa? Beristighfar. Kalau di Arab Saudi biasa orang beristighfar. Kita naik mobil kawan kita, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau kita di Indonesia kita malu begitu. Naik mobil sama teman kita, astagfirullah, astagfirullah. Dilihat. Sejak kapan jadi kiai? Astagfirullah. Subhanallah, alhamdulillah. Kalau di Saudi biasa kita jalan sama orang, subhanallah, alhamdulillah, biasa. Itu hal biasa. Di sini memang tidak biasa. Kita terkadang nggak enak mau istighfar sendirian. Kenapa? Karena kawan kita juga tidak ada yang istighfar. Kalau kita istighfar nanti ditanya, ini apa ini? Azan. Ya sudah, silakan. Azan dulu. Azan dulu ya. Baik hadirin, kita lanjutkan ya. Ini sudah ya, sudah dicatat, sudah dihafal ya. Sudah difoto. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyuruh kita untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah. Istaghfirullah wa tubu ilaih. Beristighfarlah kepada Allah dan bertobat kepada Allah. Pertanyaan, apa beda? Ya, apa beda antara istighfar dan taubat? Bedanya apa? Kalau Nabi mengatakan beristighfarlah dan bertobatlah, maka ini menunjukkan bahwasanya istighfar berbeda dengan taubat. Ada makna yang sama tapi ada yang berbeda di antara keduanya. Kalau lafalnya sama, istighfar sama dengan taubat, ngapain diulang lafalnya? Terkadang berkata istighfarlah dan bertobatlah, berarti istighfar berbeda dengan taubat. Makanya doa Nabi di antaranya Rabbi ghfirli wa tub alayya. Ya Rabbku, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Jadi beda antara istighfar dengan apa? Taubat. Yang pertama kita bahas adalah istighfar. Istighfar dalam bahasa Arab dari istaghfara yang artinya talabal maghfirah. Talabal maghfirah. Artinya minta kepada Allah apa? Maghfirah. Nah, maghfirah apa yang kita minta? Maghfirah itu apa? Maghfirah dalam bahasa Arab diambil dari kata al-mighfar. Al-mighfar. Al-mighfar itu artinya apa? Al-mighfar itu artinya helm ya, prajurit tatkala berperang. Tidak dikatakan mighfar kecuali memenuhi dua fungsi. Yang pertama sebagai penutup kepala, yang kedua sebagai pelindung kepala. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Tidak semua penutup kepala disebut dengan mighfar. Contoh, songkok disebut dengan qalansua atau dikatakan toqiyah ya.
Ini tidak disebut dengan mikfar. Kenapa? Fungsinya cuma satu, menutupi tapi tidak melindungi. Kalau ada besi, kepala kita pecah. Kalau ada pedang, kepala kita terluka. Kalau ada kayu, kepala kita terluka. Ya, sama. Sorban juga tidak dikatakan dengan mikfar. Kenapa? Fungsinya cuma satu, menutup, namun tidak apa? Melindungi. Tetapi yang dikatakan dengan mikfar, helm prajurit dahulu kalau berperang di zaman tersebut memakai dirak, baju besi, dan juga memakai penutup kepala dari apa? Besi. Yang fungsinya dua, menutup kepala dan melindungi apa? Kepala. Sehingga para ulama mengatakan, yang dimaksud dengan istighfar, talabul maghfirah, artinya minta kepada Allah, ya Allah, tutuplah aib-aibku di dunia dan di akhirat. Dan ya Allah, lindungilah aku dari dampak dosa yang aku lakukan. Itu makna istighfar. Ya. Artinya apa? Tutuplah aibku di dunia dan di akhirat. Betapa sering kita melakukan dosa, orang-orang tidak tahu. Tapi Allah Maha mengetahui. Seandainya Allah bongkar aib kita ini, tidak ada yang mau dekat dengan kita. Kata Muhammad bin Wasi', "Lau kana lidzunubi rih, ma jalasa ilayya ahad." Seandainya dosa-dosa itu ada aromanya, dosa ini aromanya begini, dosa ini aromanya begini, dosa lihat cewek aromanya begini, wah, ketahuan kita semuanya. Tidak ada yang mau dengan kita. Tak kira orang alim, ternyata suka ngelihat yang enggak. Tercium aromanya. Tetapi dosa-dosa itu tidak ada aromanya. Allah tutup aib-aib kita. Terkadang Allah tutup aib seorang di dunia, Allah bongkar aibnya di akhirat. Ini juga musibah. Yang kita inginkan, Allah tutup aib kita di dunia dan juga aib kita di mana? Di akhirat. Itu makna istighfar. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau, tutuplah aibku di dunia yang begitu banyak. Terlebih lagi tutuplah aibku di akhirat. Kemudian, yang kedua artinya, ya Allah, lindungilah aku dari dampak dosa. Karena setiap dosa itu ada dampaknya. Orang berdosa membuat dia hatinya sempit. Buat dia gelisah, buat dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, buat dia tidak tenang. Dampak dosa sangat banyak. Berkaitan dengan hatinya semakin hitam, semakin dosa dia lakukan, ada titik hitam di hatinya. Sehingga dia sulit khusyuk dalam salat, sehingga dia sulit menangis tatkala baca Al-Qur'an. Sehingga tidak terpengaruh ceramah yang dia dengar, cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Terkadang enggak masuk, begitu keluar ting, tementel keluar. Tidak diambil faedah dari ceramah yang dia dengar. Kenapa? Hatinya sudah hitam. Itu di antara dampak maksiat. Belum dampak perkara duniawi. Mungkin usaha jadi susah, tidak sukses. Keributan dalam rumah tangga, ya. Anak-anak bermasalah. Kenapa? Karena dosa yang kita lakukan. Oleh karena di antara makna istighfar, ya Allah, astaghfirullah, artinya ya Allah, aku mohon kepada Engkau maghfirah. Ya Allah, tutuplah aib-aibku dan jauhkanlah aku dari dampak dosa yang aku lakukan. Ini makna istighfar. Tapi dengan taubat. Istighfar bisa jadi seorang beristighfar, namun dia tidak meninggalkan dosa yang dia lakukan. Itu bedanya dengan taubat. Kalau taubat, seorang bertaubat, tidak dikatakan dia bertaubat kecuali dia meninggalkan dosa tersebut. Betapa banyak orang beristighfar, namun dia masih terus melakukan dosa tersebut. Betapa banyak orang datang kepada saya menangis. Ya Ustaz, saya tidak bisa meninggalkan melihat film-film yang mengumbar aurat di internet, saya tidak bisa meninggal. Sambil nangis, dia tidak mampu. Dia hanya bisa apa? Istighfar. Dia berusaha namun tidak mampu. Apakah istighfarnya mungkin diterima? Mungkin. Karena tidak disyaratkan istighfar, ya, dia harus meninggalkan dosa tersebut. Bisa jadi Allah terima permohonan ampunnya, bisa jadi Allah tidak terima. Itu istighfar. Makanya di antara doa pagi petang, seorang berkata, Abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dzambi. Ya Allah, di pagi ini atau di petang ini, aku mengakui segala nikmat yang kau berikan kepadaku, wa abu'u bi dzambi, dan aku mengakui dosa yang aku pikul, ya Allah. Aku ingin tinggalkan tapi aku tidak mampu. Betapa banyak orang terjerat dalam riba, dia tidak mau meninggalkan. Dia hanya mengatakan, astagfirullah. Hatinya pilu, tapi dia tidak bisa meninggalkan. Oleh karena jika Anda tetap berdosa, jangan tinggalkan istighfar. Bisa jadi Allah dengan karunia-Nya dan rahmat-Nya mengampuni Anda. Tapi istighfar yang sempurna adalah istighfar yang sampai pada derajat taubat. Makanya dalam Al-Quran mengatakan, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Kata Allah Subhanahu wa taala, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Beristighfarlah kemudian lalu bertobatlah. Sehingga kata para ulama, taubat adalah derajat yang lebih tinggi daripada
istighfar. Karena syarat taubat apa? Syarat taubat di antaranya adalah meninggalkan dosa tersebut. Syarat taubat ada 3, meninggalkan dosa tersebut. Oleh karena sekarang kita akan bahas tentang syarat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat taubat jika dosanya hanya berkaitan dengan hak Allah, maka syaratnya ada 3. Yang pertama, al-iqla' anizam, meninggalkan dosa tersebut. Berhenti dalam bahasa kita. Yang kedua, menyesali. Yang ketiga, bertekad. Al-azmu ala adamil audah. Tekad untuk tidak mengulangi. Nah, poin inilah ya yang membedakan antara istighfar dengan apa? Taubat. Kalau taubat itu harus meninggalkan. Kalau Anda tidak meninggalkan, Anda belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, meninggalkan dosa tersebut. Jadi dosa ada 2. Pertama, dosa yang berkaitan dengan hak Allah saja. Yang kedua, dosa berkaitan dengan hak orang lain. Hak hamba. Hamba yang lain. Dan ini yang lebih berbahaya daripada ini. Kalau dosa berkaitan dengan hak Allah, asalnya Allah Maha Pengampun. Tapi dosa berkaitan dengan hak orang lain, asalnya orang itu akan nuntut. Jangan antum berharap orang itu akan ampuni kita di akhirat. Dia sendiri butuh pahala. Dia sendiri takut masuk neraka. Dia ingin derajatnya tinggi di surga. Mana mau diampuni antum pada hari kiamat kelak. Ini musibah kalau kita punya dosa berkaitan dengan orang lain. Makanya Imam Syafi'i berkata, bi'sazat ilal ma'at al-udwanu alal ibad. Seburuk-buruk bekal menuju hari kiamat adalah berbuat dosa zalim kepada orang lain. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, la antalqallaha bi 70 dzamban fima bainaka wa bainallah ahwanu 'alaika min antalqahu bi dzambin wahid fima bainaka wa bainal ibad. Engkau bertemu dengan Allah, kau bawa 70 dosa, tapi dosa tersebut berkaitan dengan Allah lebih ringan bagimu daripada kau bertemu dengan Allah, kau bawa 1 dosa, kau zalimi orang. Ya. Nah, kalau dosa kita berkaitan dengan Allah saja, contohnya apa? Melihat yang haram, itu berkaitan dengan Allah saja. Ya, contohnya malas sholat. Ya, contohnya ya, berbohong misalnya atau apalah. Ini dosa berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka syarat bertobat 3. Pertama, meninggalkan dosa tersebut. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, tekad untuk tidak mengulangi. Dia tinggalkan. Dia bertobat. Ya Allah, aku bertobat. Dia tinggalkan. Waktu dia bertobat, dia menyesal. Ya Allah, aku menyesal. Dalam hati menyesal. Meskipun dia tidak ungkapkan, tapi Allah tahu isi hatinya. Dia menyesali perbuatannya, mungkin dia menangis. Yang ketiga, dia bertekad untuk tidak mengulangi. Dalam hatinya, saya tidak akan mengulangi lagi. Saya tobat, ini perbuatan buruk. Baru diterima tobatnya. Tapi kalau tidak terpenuhi, ya, 3 syarat ini tidak diterima tobatnya. Saya sudah bertobat dari riba, tapi masih praktek riba. Ya. Berhenti main judi. Udahlah, ya akhi, ini bulan Ramadan, kita berhenti main judi. Nanti habis lebaran kita main lagi. Berarti bertekad untuk mengulangi. Bertekad untuk mengulangi. Seorang bertobat dari rokok. Kenapa bertobat dari rokok? Aduh, paru-paru saya kambuh ya. Dia bertobat bukan karena Allah, bukan menyesal kepada Allah. Itu bukan taubat namanya ya. Taubat itu harus bertobat kepada siapa? Kepada Allah, bukan bertobat kepada dokter ya. Dia harus menyesal karena Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 syarat harus terpenuhi. Nah, kalau ternyata dosa berkaitan dengan hak hamba, maka ada syarat tambahan ya. Syarat keempat, ini 1, ini 2, ini 3, tambah syarat keempat. Yaitu mengembalikan hak orang lain. Orang lain atau minta untuk dihalalkan. Dihalalkan. Ketahuilah para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala,
perbuatan zalim kita kepada orang lain ada 3 kemungkinan. Pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama, kita zalimi dia dari sisi harga dirinya, menzalimi harga dirinya. Harga dirinya. Ini contohnya apa? Contohnya menuduh yang tidak-tidak. Surat kaleng. Hoax ya, menuduh yang tidak-tidak, di antaranya ghibah. Ini kita menjatuhkan harga dirinya, kita jelek-jelekan dia ya. Ya, contoh ini berkaitan dengan harga dirinya. Yang kedua, berkaitan dengan jasadnya. Jasadnya atau badannya. Contohnya apa? Memukul dia ya. Mukuli dia ya. Contohnya apa? Melukainya, membunuhnya dan seterusnya. Berkaitan dengan jasadnya. Yang ketiga, berkaitan dengan hartanya. Dengan hartanya. Hartanya ada 2 model juga. Satu-satu kita bahas ya. Pertama, kalau kita menzalimi orang berkaitan harga dirinya, bagaimana cara kita bertobat? Kalau kita menuduh dia, kita menggibahinya, maka ada 2 kondisi. Kalau kita menggibahi orang lain, ada 2 kondisi. Pertama, ketahuan. Yang kedua, tidak apa? Ketahuan. Si A menggibah si B. Si B tahu, A menggibah saya. Juminten menggibah siapa? Siapa? Sumiati misalnya. Sumiati tahu ternyata Juminten menggibahnya. Kalau sudah ketahuan tidak ada cara lain, Juminten harus datang kepada Sumiati minta dimaafkan. Jika ketahuan maka harus minta dihalalkan. Harus, tidak ada jalan lain. Harus lapor, kasih tahu. Saya gibah kamu. Ya benar, saya sudah tahu kok. Ya, kalau gitu maafkan saya. Saya tidak mau maafkan. Hari kiamat nanti saya ambil pahalamu. Repot kalau gitu. Repot. Musibah ya. Sampai sebagian ulama seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin berkata, kalau ada antum menggibah orang dan dia tidak memaafkan antum kecuali dia minta duit, kasih duit. Dia bilang, saya maafkan kamu tapi 5 juta bayar. Ente minta korting 3 juta boleh enggak ya? Duit gampang bisa dicari. Tapi ente datang hari kiamat bawa pahala sholat diambil oleh dia, itu suatu kepedihan yang luar biasa. Pahala baca Quran, pahala mabit, pahala dengar ceramah, diambil sama orang tersebut. Kenapa? Karena kita suka menggibahinya. Sekarang musim zaman gibah, hati-hati ya. Nukil berita hati-hati, jangan salah-salah ya. Kita gibah, repot ya. Hari kiamat, dosa-dosa kita, pahala-pahala kita diambil oleh orang lain. Yang kedua, tidak ketahuan. Kalau tidak ketahuan, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Bagaimana cara dia bertobat? Khilaf. Pendapat pertama mengatakan harus lapor. Yang kedua mengatakan jangan lapor. Tapi doakan istighfar buat dia dan puji-puji dia. Atau perbaiki citranya. Yang pertama, pendapat pertama mengatakan kalau seorang gibah tidak ketahuan, karena ini berkaitan hak orang lain, dia harus lapor. Dia datang, Juminten datang kepada Sumiati. Sumiati, ada apa Juminten? Mohon maaf, minggu lalu saya gibah kamu. Kamu bilang apa? Saya bilang kamu gembrot. Wah, kurang ajar kamu. Terus minggu depannya lagi saya gibahin kamu. Saya bilang kamu pelit. Gimana? Harus lapor. Saya mohon maaf. Ya, saya tidak ingin kau tuntut saya pada hari kiamat kelak. Ini pendapat pertama. Sama dengan yang ini. Harus lapor. Ini pendapat sebagian ulama. Pendapat sebagian ulama yang lain mengatakan tidak lapor. Jangan lapor. Kenapa? Karena syariat memandang adanya persatuan di antara kaum muslimin. Persatuan itu sangat penting. Sekarang Sumiati dan Juminten dalam kondisi baik-baikan. Sumiati tidak tahu kalau Juminten menggibah dia, maka tidak usah lapor-lapor.
Terutama ibu-ibu yang suka gibah-gibah, hati-hati ya. Gibahin suami ya. Kadang-kadang ustadznya pun digibahin sama mereka. Oleh karena hati-hati ya. Dan ini pendapat saya lebih condong kepadanya. Enggak usah lapor-lapor. Karena kalau dia lapor, dia menggibahi si fulana, parah, semakin parah, dan ini menimbulkan pertikaian. Padahal dalam Islam tidak ingin ada pertikaian. Diharamkan gibah itu supaya tidak ada pertikaian. Terus bagaimana Ustaz jalan keluarnya? Bagaimana kita tahu dia maafkan kita? Tidak usah lapor. Tapi ente banyak istighfar buat ya Allah, ampunilah si fulan, ampunilah saya, ampunilah dia ya Allah. Kemudian kita memperbaiki citranya. Di mana tempat kita sering menjatuhkan dia, kita puji-puji dia di tempat tersebut. Itu kata para ulama cara bertobat dari gibah kalau tidak ketahuan. Saya tahu ada kasus ya. Ini kasus nyata, saya tahu secara langsung. Ada seorang wanita, suaminya di luar negeri. Kemudian rupanya ada wanita lain hasad sama dia. Mulailah dia kirim berita kepada suaminya, istrimu tuh gini. Wanita yang melapor ini kelihatannya solehah, ya, rajin sholat dan rajin beribadah, rajin puasa dan yang lainnya. Akhirnya suaminya dari jauh terprovokasi. Akhirnya karena dia marah, dia jatuhkan cerai kepada istrinya. Karena hanya mendengar laporan sepihak. Kemudian setelah dia jatuhkan talak satu, kemudian istrinya menangis-nangis. Akhirnya dia kasihan, dia kembali lagi pada istrinya. Tapi talak satu sudah jatuh. Setelah dia pulang, beberapa lama ketahuan ternyata itu cuma fitnah. Akhirnya wanita yang memfitnah ini ya sakit-sakitan di kemudian hari. Tapi wanita yang difitnah ini tidak marah sama wanita tersebut. Bahkan dia baik sama anak-anaknya. Bahkan anak-anaknya pun tidak tahu bagaimana ternyata dia sedang difitnah oleh ibu mereka. Berjalan waktu, akhirnya wanita ini pindah rumah yang menuduh tadi sakit-sakitan. Akhirnya mau meninggal dunia. Waktu saat dia sakratul maut, dia telepon wanita yang pernah dia tuduh tersebut. Ini kisah nyata saya lihat sendiri ya. Wanita tersebut ditelepon. Kata ukhti, saya mohon maaf. Saya pernah giniin kamu gini. Wanita tersebut bertanya kepada suaminya. Mas, gimana mas ini? Maafkan. Dia bilang, ya ukhti saya maafkan kamu. Begitu dimaafkan, tidak lama kemudian meninggal dunia. Ini beruntung alhamdulillah. Dia sempat minta maaf sebelum apa? Meninggal. Yang dizolimi mau maafkan. Betapa banyak orang kita zolimi, dia tidak memaafkan kita. Bahkan dia ingin balas lebih parah kalau dia bisa. Terus Anda berharap dia maafkan Anda pada hari kiamat. Sementara dia butuh dengan pahala. Hati-hati. Ada sebagian orang yang dia beramal soleh, pahalanya dia transfer sama orang. Pagi hari dia sholat, malam hari dia sholat malam, pagi hari baca Quran. Nanti siang-siang dia gibah fulan. Dia bagi-bagi pahalanya. Dikira seorang berhati-hati, ya. Jangan gibah orang. Ya. Apalagi zaman now ya. Hati-hati. Gibah benar itulah gibah namanya. Kalau enggak benar namanya bohong. Ya. Kata seorang sahabat kepada Nabi SAW, in kana ma'akul haqqan. Ya Rasulullah, bagaimana jika aku sampaikan tentang itu benar? Kata Nabi SAW, qad iktabtahu. Itulah gibah. Wa illa fadzakal buhtan. Kalau ternyata tidak benar, itulah kedustaan. Justru gibah itu benar. Kita bilang si fulan si gembrot, benar dia gembrot. Itulah gibah. Dasar pemalas. Saya ke masjid enggak pernah sholat subuh dia. Itu gibah itu. Maksud lu ke masjid terus sholat subuh gitu. Taib. Yang kedua, jika kita ingin bertobat dari orang yang kita zalimi berkaitan dengan jasadnya, mungkin karena pukul dia, tidak ada jalan kita datang sama dia, kita minta maaf, dia bilang pukul saya. Lukai saya pernah melukai. Kisos. Oleh karena para ulama khilaf tentang orang yang membunuh orang lain. Bagaimana, apakah dia bisa bertobat kepada orang yang dosa sangat besar? Kalau dia masih hidup, dia bisa minta maaf. Tapi orang sudah meninggal, gimana caranya? Bagaimana cara dia minta maaf? Bagaimana dia bangunkan mayat ini kemudian mengatakan maafkan saya? Sampai khilaf para ulama. Bagaimana tentang orang yang membunuh orang lain, cara dia bertobat? Bisa jadi keluarganya mengampuni. Dia kembali kepada Allah ampuni. Dalam orang yang terbunuh ada 3 hak yang berkaitan dengan dia. Pertama hak Allah, dia melanggar perintah Allah. Yang kedua hak ahli warisnya. Yang ketiga hak sang mayat. Hak pertama hak Allah, mungkin dia bertobat, Allah terima ampunannya.
Yang kedua, hak ahli waris. Mungkin dia bayar berbuat baik, ahli warisnya ampuni. Sekarang hak mayat bagaimana caranya? Namun kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kalau dia benar-benar bertobat kepada Allah, Allah akan ampuni dan Allah akan uruskan masalah itu. Jika dia benar-benar kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alam bisawab. Tapi hati-hati, jangan cari masalah sama orang lain. Sebisa mungkin jangan cari masalah sama orang lain. Yang ketiga, kalau dia mengambil harta orang lain, ada dua model. Harta haram, tapi dengan keridhaan orang tersebut. Kok bisa? Ada harta haram diridai oleh orang tersebut, kita ngambil harta dia, hartanya haram tapi dia suka. Contohnya banyak. Contohnya seorang wanita dulu pezina. Kalau ada orang mau berzina dengan dia, bayar. Sama-sama ridho kan? Ridho bayar. Setelah dia sudah berzina sama 100 orang, dia bertobat. Tidak usah dia buka daftar siapa dulu saya kembalikan duitnya, nggak perlu. Karena dulu waktu orang itu kasih duit sama dia, atas sama-sama apa? Ridho. Bagaimana cara bertobat? Ya sudah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hartanya tidak usah dikembalikan. Paham? Contoh harta hasil zina. Contoh harta hasil riba. Barang siapa yang telah datang peringatan kepadanya, kemudian dia berhenti dari riba, bagi dia apa yang telah lalu. Kata para ulama, kalau orang sudah bertobat dari riba, hasil riba yang dia pernah dapatkan halal baginya selama dengan syarat dia bertobat. Dia boleh gunakan untuk usaha. Tapi kalau dia kembali lagi, musibah dia. Harta tersebut haram baginya. Ya. Ini contoh. Contohnya main judi. Sama, kita main judi, ngambil harta dia dengan cara yang haram. Tapi dia ridho. Sudah sepakat untuk main judi. Apakah waktu kita bertobat harus kembalikan uang sama dia yang kalah judi? Jawabannya tidak harus. Sudah, karena kita ngambil harta dia dengan apa? Dia ridho waktu itu. Meskipun itu cara yang haram. Paham? Adapun yang kedua, dia tidak ridho. Contoh, kita rampok hartanya. Contoh, kita curi hartanya. Ya, kita curi hartanya. Kalau seorang mengambil harta orang lain, dia mengambil mobil orang lain. Ada orang ambil mobil orang lain, kemudian dia masuk masjid, parkir, dia sholat, dia dengar ceramah tentang bertobat. Akhirnya mengatakan, ya Allah, saya bertobat, saya telah mencuri mobil si fulan. Kemudian dia bertobat, astagfirullah, astagfirullah, tapi mobilnya tidak dikembalikan. Itu tobatnya tidak diterima. Kalau mau tobatnya diterima, mobilnya harus di mana? Dikembalikan. Karena dia telah mengambil dengan cara tidak diridhai oleh orang tersebut. Berikan hati-hati, para ikhwan dan akhwat, hati-hati, jangan zalimi orang lain. Dan jangan sampai Anda korupsi, hati-hati. Kalau Anda korupsi, Anda ngambil harta rakyat, hati-hati. Yang tuntut Anda nanti banyak. Mending Anda mending kita curi orang satu orang. Kita akan disidang oleh Allah dengan dia satu orang. Tapi kalau ente ngambil harta rakyat, yang nuntut banyak orang. Ya. Repot. Ente ambil harta orang DKI, repot. Musibah Anda hari kiamat nanti. Musibah besar. Hati-hati. Inilah cara bertobat kalau ternyata dosa kita berkaitan dengan orang lain. Sudah, saya mau hapus. Masih ada waktu kan? Tunggu Pak. Mereka mau foto. Bapak di sini aja, enggak apa-apa di foto sekalian. Pak Umar bin Khattab, Masya Allah. Semoga Allah jadikan seperti Al-Faruq. Ya. Membeda antara kebenaran dan kebatilan. Ya, silakan. Jazakallahu khairan. Yang terakhir pembahasan kita,
bukan termasuk syarat taubat. Jadi, setan terkadang membuat kita takut sehingga kita nggak berani bertobat. Maka perlu kita jelaskan, bukan syarat taubat. Yang pertama, harus tidak kembali lagi selamanya. Ini bukan syarat taubat. Tapi yang syarat taubat apa? Bertekad untuk tidak kembali. Jika seorang tatkala dia bertobat, kemudian dalam hatinya benar-benar Allah Maha tahu isi hatinya, dia bertekad untuk tidak kembali. Benar-benar dia menyesal bertekad. Ternyata bulan depan dia kembali lagi, itu dosa yang baru. Paham? Tapi Allah Maha tahu, dia bertekad atau tidak, Allah yang Maha tahu. Jangan, bukan berarti, oh kamu kembali lagi berarti dosa yang dulu tidak diterima tobatnya. Enggak, itu bukan syarat tobat. Yang penting waktu Anda bertobat, dalam hati Anda bertekad, ya Allah saya tidak akan kembali. Qadar Allah kalau bulan depan, tahun depan kembali lagi, itu dosa yang baru. Oleh kan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Allah berkata, "Aznaba 'abdi dzamban." Tsumma qala, "Allah maghfirli." Hambaku, kata Allah, melakukan dosa, kemudian dia berkata, "Ya Allah ampunilah aku." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bi dzamb. Ghafartu lahu." Kata Allah, hambaku si fulan itu tahu dia punya Tuhan yang Maha Pengampun, dan dia tahu dia punya Tuhan yang Maha menyiksa karena dosa. Karena dia beristighfar, aku ampuni dosanya. Tsumma makatha masyaallah. Kemudian dia berdiam dalam beberapa lama tidak maksiat. Tsumma aznaba dzamban, kemudian dia berdosa lagi. Kemudian dia berkata, "Rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah aku." Allah berkomentar lagi. Kata Allah, "Alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam." Hambaku ini tahu betul dia punya Tuhan yang Maha mengampuni dosa dan juga menyiksa dengan dosa. Ghafartu lahu, aku ampuni dia. Semua maka sama Allah, kemudian dia bertobat lama, kemudian dia dosa lagi. Tidak kuasa menahan syahwatnya, tidak kuasa melawan syaitan, akhirnya terjebak lagi dalam dosa. Dia mengatakan lagi, "Rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah aku." Kata Allah, hambaku tahu dia punya Tuhan Maha Pengampun, ya, maka aku ampuni dia. Kemudian kata Allah, "Falyaf'al 'abdi ma syaa." Hambaku silakan melakukan apa yang dia kehendaki. Selama kalau dia berdosa, dia bertobat. Dia berdosa, dia bertobat, Allah senantiasa menyambutnya dengan ampunan, dengan syarat. Waktu dia bertobat, ini bukan hadis, jangan disalahpahami. Akhirnya saya maksiat terus, enggak. Ya. Maksiat belum sempat tobat, tewas, repot. Tapi maksudnya kalau orang bertobat kepada Allah, berdosa, jangan pernah putus asa. Selama dia bertekad untuk bertobat, dengan sungguh-sungguh bertekad untuk tidak kembali, suatu saat dia akan berhenti. Tapi kalau dia menggampangkan, gampang. Bisa jadi dia meninggal dalam kondisi demikian. Seorang meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Hati-hati. Biasa goda cewek, nanti meninggalnya juga begitu. Biasa goda istri orang juga begitu nanti, hati-hati ya. Biasa joget-joget, mungkin meninggal lagi joget-joget ya. Biasa dengar musik-musik, mungkin meninggal lagi dengar musik. Atau lagi naik musik, tahu-tahu musibah bencana datang, meninggal dunia. Su'ul khotimah. Hati-hati. Taib yang kedua, bukan syarat taubat, harus bertobat dari segala dosa. Ini setan sering datang, orang melakukan dosa. Ya, terkadang terkumpul pada seorang beberapa dosa. Seseorang terkumpul padanya 5 dosa. 5 dosa tersebut misalnya dia berzina, waliyadzubillah, dia berzina. Kemudian 1, kemudian 2 dia minum khamar. Yang ketiga dia suka apa? KDRT. Gamplang apa? Istrinya. Dolimi istrinya. Yang keempat misalnya dia merokok. Yang kelima, dia makan riba. Tiba-tiba
Dia sadar, dia tahu khamr ini haram. Aduh, saya harus tinggalkan khamr. Setan datang sama dia, ngapain ente meninggalkan khamr? Taubat ente tidak akan diterima. Kalau ente mau terima taubat harus tinggalkan seluruhnya. Kata para ulama, tidak harus. Jika Anda ingin bertobat dari khamr, Anda bertobat pada poin ini, Allah terima taubatnya. Pada poin ini. Sisanya Anda harus bertobat lagi. Paham? Karena terkadang seorang tidak bisa langsung bertobat dari segala dosa, dia bertahap. Ada orang seperti itu tidak mampu. Semua dosa yang dia bertobat pada tahapan tersebut diampuni oleh Allah jika telah memenuhi persyaratan apa? Taubat. Paham? Jadi bukan syarat taubat seorang bertobat dari satu dosa harus meninggalkan dosa yang lainnya. Kalau dia bertobat dari dosa ini, dia diampuni dosa ini. Yang lainnya dia harus bertobat juga. Ya. Tinggal nanti di akhirat kemudian ada timbangan kebaikan dan keburukan. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita tentang taubat, semoga Allah senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan semoga Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita dan masukkan kita dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Ustaz. Ya. Mana sang penanya? Ya. Silakan. Ya. Ini perkiraan aja, Ustaz, perkiraan aja. Seorang pegawai negeri itu diperkirakan pernah korupsi atau katakanlah orang ini pernah memakan uang umat korupsi gitu, Ustaz. Sampai banyak sekali gitu, Ustaz. Sampai dia punya rumah, punya usaha dan lain-lain sampai dia pensiun. Setelah dia pensiun apakah hasil korupsi itu harus dikembalikan, Ustaz? Terima kasih. Iya. Ada seorang dia ternyata pernah korupsi. Dengan hasil korupsi tersebut dia beli rumah, dia beli mobil, dia beli macam-macam. Kemudian setelah pensiun dia bertobat karena sudah tidak bisa korupsi lagi ya. Dia bertobat kepada Allah, sering ke masjid, dia mengaku dosa-dosanya. Apa yang harus dia lakukan? Jawabannya rumahnya tersebut harus dijual dan uangnya dikembalikan kepada negara. Mobilnya tersebut harus dijual, dikembalikan kepada negara. Oleh karenanya pemerintah Arab Saudi sempat beberapa waktu yang silam mereka membuat kotak ampunan. Jadi dia buka kotak rekening khusus siapa yang pernah korupsi kembalikan uangnya di situ dan isinya banyak. Banyak orang yang sadar kemudian isi di rekening tersebut. Kalau pemerintah Indonesia bisa bikin seperti itu rekening khusus orang yang korupsi. Tidak perlu cek siapa yang kirim-kirim. Khawatirnya dicek ketahuan. Tapi dia buka, di pemerintah Saudi pernah buka rekening seperti itu. Semua orang yang pernah merasa mengambil uang negara dikembalikan. Kalau ternyata rumah tersebut sudah terjual, mobil tersebut sudah rusak, apa yang harus dia lakukan? Sudah dia bertobat kepada Allah. Semoga Allah mengampuninya. Tapi itu masih dipertanyakan. Ya, karena dia mengambil harta rakyat. Kita khawatir rakyat menuntutnya pada hari kiamat. Tapi saya katakan seorang kalau bertobat sungguh-sungguh kepada Allah, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada lagi yang bertanya? Ustaz, dikembalikan ke masjid boleh, Ustaz? Enggak boleh ya? Hah? Kembalikan ke negara. Uang rakyat kembali kepada rakyat, uang negara kembali kepada negara. Kita mengambil dari instansi, kembalikan ke instansi tersebut ya. Ustaz. Ya. Afwan Ustaz. Itu di hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Al-muslimu 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Nah, irduh di sini kehormatannya. Seorang wanita tetangga misalnya dizinai oleh tetangganya. Bagaimana caranya dan ini banyak terjadi di lingkungan kita. Apa Ustaz? Ya. Jadi Rasulullah pernah ditanya, "Ayu dzambi a'zam?" Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Engkau menjadikan tandingan bagi Allah, engkau menyembahnya padahal yang ciptakan engkau cuma Allah sendirian. Ini dosa paling besar, syirik. Allah ciptakan engkau, Allah kasih rezeki kepada engkau, ternyata engkau beribadah kepada selain Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, antaktula waladak khasyata an ya'kul ma'ak. Engkau membunuh anakmu karena khawatir hanya mengurangi rezekimu. Ini juga dosa paling besar. Yang ketiga, antuzaniya halilata jarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Zina secara umum, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ada perbuatan yang buruk sangat keji. Lebih keji lagi kalau berzina dengan istri tetangga. Kenapa harusnya tetangga itu kita jaga, dia punya hak.
Kalau dia bersafar, istrinya kita jaga, anak-anaknya kita jaga. Bukan ngambil kesempatan malah zina dengan istri tetangga. Ini banyak terjadi. Dan ini dosa besar zina yang tingkatannya tinggi, di antaranya zina dengan istri tetangga. Tapi kalau sudah pernah terjadi, bagaimana cara dia bertobat? Ya sudah, dia tutup aibnya. Ya. Jangan ceritakan kepada siapapun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dia lapor kepada suaminya, saya sudah zinai istrimu. Jangan. Bisa-bisa dia dibunuh ya. Kembali kepada Allah ya. Jangan coba-coba ulangi lagi ya. Itu dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar, bahkan di antara dosa-dosa terbesar. Ya. Ya akhi, fitnah yang paling berat bagi kita lelaki, fitnah wanita. Fitnah wanita ya. Laki-laki kalau ketemu perempuan ya namanya setan menghiasi ya. Akhirnya kita lupa dengan istri kita, kemudian kita tergoda dengan wanita lain. Waliyadzubillah. Tapi ada lagi yang bertanya, apakah orang yang malu bermaksiat di hadapan manusia sendiri, manusia, tetapi tidak malu bermaksiat jika di hadapan Allah, termasuk orang yang merendahkan Allah? Dan apakah alat komunikasi seperti HP termasuk ke dalamnya dan bagaimana hukumnya? Ada perkataan salaf, la taj'alillaha ahwanan nadhirina ilaik. Jangan kau menjadikan Allah adalah yang paling rendah di hadapanmu daripada orang-orang yang melihat. Artinya apa? Seorang tatkala di depan orang lain dia malu, tapi kalau bersedian bersama Allah dia tidak malu. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Kata Allah dalam surat An-Nisa. Ya, artinya mereka ya malu kepada manusia namun tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang bermaksiat tatkala bersendirian. Itu kejadian yang umum ya. Hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu-waktu berlalu, bayangkan setiap hari dia melihat hal-hal yang haram. Setiap hari dia lihat setengah jam, nonton film kah, apakah, 1 jam, yang di situ terlihat aurat wanita. Dia cicil tiap hari 1 jam. Semakin tambah hari, tambah 1 jam lagi. Tahun lewat, 2 tahun lewat. Terjebak dalam hal-hal yang haram tersebut. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dosanya bertumpuk-tumpuk. Kemudian dikagetkan waktu dia meninggal dunia, dia lihat catatan itu seluruhnya. Seandainya setiap jam dia baca Quran, kebahagiaan apa yang akan dia dapatkan di akhirat kelak. Seorang bertakwa kepada Allah, berdoa minta kepada Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau rasa takut kepadamu tatkala bersendirian dan tatkala di hadapan banyak orang ya. Menangis kepada Allah ya. Orang yang terjebak dengan kebiasaan seperti ini, sebagian orang mengatakan bahwasanya candunya lebih berat daripada candu morfin. Ya. Tidak ada cara lain untuk dia menghindar ini semua kecuali bertobat kepada Allah, dan dia harus paksa dirinya. Karena otaknya sudah terprogram. Dia akan gelisah kalau dia tidak melihat hal-hal seperti itu. Tapi kalau dia bertahan 2 bulan, 3 bulan, dia bertahan, bikin kesibukan sehingga dia meninggal itu semua, minta kepada Allah, insya Allah tidak ada lagi seperti itu. Kecanduannya akan hilang. Tapi itu perlu perjuangan. Itu perlu perjuangan ya. Betapa banyak para pemuda yang menangis tidak mampu meninggalkan hal tersebut. Bahkan sebagian orang sudah punya istri. Allah sudah kasih dia yang halal. Dia masih mencari-cari yang haram. Melihat yang haram. Akhirnya apa? Allah cabut kebahagiaan darinya. Dia tidak pernah lezat dengan istrinya. Dia tidak pernah senang melihat wajah istrinya. Kenapa? Dia terlalu banyak melihat yang haram. Kelezatan tersebut hilang. Kebahagiaan tersebut hilang. Dia tidak pernah merasakan kepuasan. Lihat orang-orang Eropa, orang-orang Barat. Yang mereka berfantasi dalam hal-hal seperti itu. Apakah mereka bahagia? Tidak. Mereka tidak pernah puas. Mereka cari pasangan baru. Mereka cari pasangan baru. Ya. Allah tidak kasih kebahagiaan, Allah cabut. Kenapa mereka melakukan hal yang haram? Sebagian orang kampung tidak tahu hal seperti itu, bahagia dengan istrinya. Allah berikan kebahagiaan. Apa? Dia jaga pandangannya. Baik, maka seorang berusaha bertakwa kepada Allah, minta kepada Allah agar dijauhkan dari dosa-dosa al-khalawat, dosa-dosa tatkala bersendirian. Pak Ustadz, saya wanita usia 25 tahun. Di usia sekarang bagaimana cara memantapkan hati pasangan saya, memantapkan hati pasangan saya. Begitupun sebaliknya, agar dapat melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Oh, belum nikah. Karena merasa ada saja halangannya. Tidak ada halangannya. Ya, suruh laki-laki tersebut datang ke rumah ya. Melamar, jangan tunda-tunda. Kau datang bawa apa saja, saya akan terima lamaranmu ya. Ya, jangan ditunda-tunda ya. Halangan apa saja kalau kita berusaha
menikah untuk menjaga kemaluan kita, Allah akan memberikan kemudahan. Iyakunu fuqara yughrihimullahu min fadli. Kata Allah, kalau mereka tidak mampu, Allah akan berikan karunia. Dulu kita waktu belum nikah, kita punya apa? Enggak punya apa-apa. Saya dulu miskin waktu enggak punya istri. Begitu saya punya istri, saya kaya, punya istri. Terus saya punya anak, 1, 2, 3, semakin banyak anak, semakin banyak rizki. Benar itu perkataan orang, banyak anak, banyak apa? Rizki. Antum tanya dulu, waktu antum punya anak 1 dengan punya anak 5, lebih kaya kapan? Lebih kaya punya anak 5. Tapi kalau banyak istri, banyak rizki, wallahu alam ya. Tapi kalau banyak anak, banyak rizki, itu benar. Itu benar. Karena setiap anak Allah yang tanggung. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu auladakum min imlaqin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum." Jangan kalian bunuh anak kalian karena takut miskin. Kami tanggung rezeki anakmu sebagaimana kami tanggung rezekimu. Itu sudah ada rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut kita mau menikah kalau niat kita karena Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun haqqun 'ala Allahi aunuhum." 3 orang yang Allah wajib menolong mereka. Di antaranya an-nakih yuridul afaf, orang yang menikah karena ingin menjaga dirinya. Allah pasti jaga, jangan khawatir. Enggak punya motor, nanti sudah punya nikah, insya Allah punya mobil, jangan khawatir. Kenapa? Istrinya janda kaya. Jadi itu was-was setan. Ya saya belum punya rumah. Siapa yang bilang mau nikah harus punya rumah? Anda harus punya rumah. Yang penting ente bisa sewa rumah, ente nikah. Anda harus punya rumah, Anda harus punya mobil. Yang penting ya umur 25 tahun. Mau nikah kapan lagi? Sebentar lagi jadi perawan tua. Enggak laku lagi. Saingan terlalu banyak, begitu banyak. Kembang-kembang di jalan, umurnya 20, 19, 18. Jangan tunda-tunda pernikahan. Ya. Saya tahu beberapa orang sudah mencapai derajat tinggi. Perempuan S2, S3, enggak ada yang berani ngelamar. Ada yang sudah mencapai derajat direktur. Siapa yang berani melamar? Anak buah ngelamar direkturnya? Enggak berani. Akhirnya jadi perawan tua. Dan itu kejadian. Kalau ada hamba soleh yang kita ridho dengan agamanya melamar, jangan tolak-tolak. Rayu bapak, rayu ibu, Pak terima lamarannya, Pak. Dia enggak punya apa-apa, insya Allah nanti saya belikan motor buat dia, Pak. Bantu ya. Insya Allah, Allah akan bantu orang yang ingin menikah untuk menjaga dirinya. Apalagi zaman sekarang, fitnah di mana-mana. Kalau tidak nikah, bagaimana bisa menjaga pandangan kita? Bagaimana bisa menjaga khayalan kita? Ya. Baik. Sampai di sini saja kajian kita ya. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Dan jangan bosan-bosan mengikuti kajian-kajian setiap ustadz yang datang. Kita dengarkan dengan baik. Kita niatkan untuk bisa mengamalkan nasihat-nasihat dari para ustadz-ustadz tersebut. Demikian. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.